Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam doa Rosario, melalui perantaraan doa kepada Bunda Maria, Anda, saya, serta kita semua dimampukan untuk melakukan ajaran cinta kasih Allah di setiap tugas dan tanggung jawab kita. Di dalam doa dan usaha yang tulus ikhlas, menghadirkan berkat yang sungguh melimpah di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami senantiasa dibawa kepada kebangkitan yang mulia dan mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul ditegaskan bahwa persaudaraan di antara kita harus dipupuk dengan kebersamaan dan ibadah. Gereja yang hidup karena komunitas basisnya hidup dan melakukan apa yang diajarkan dan diteladankan oleh para rasul sebagai pengikut Kristus. Kebersamaan memperdalam pengalaman kemanusiaan dan sosial. Bahkan pengalaman iman menjadikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia pada komitmen iman kita sebagai manusia akan Allah yang memanggil kita pada kebenaran yang sejati. Ibadah menyehatkan jiwa kita dan raga bersama dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita. Maka hendaknya sebagai orang beriman, kita mencari dan menciptakan waktu untuk bersama, kebersamaan dengan Tuhan. Setiap hari kita mempersatukan segala karya, aktivitas, dan usaha kita dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Namun seringkali godaan untuk bersikap angkuh, godaan untuk tidak mempedulikan karya Allah yang sungguh hadir nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita, hanya karena kita ingin dipuji, hanya karena kita ingin memenuhi apa yang menjadi ambisi di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Lantas seringkali kita menjadi pribadi yang tidak bijaksana. Bahkan mulai menganggap doa bersama adalah persoalan. Doa bersama itu menghambat kesuksesan. Doa bersama mengurangi waktu kita untuk mencari cuan. Tetapi lihatlah, ketika kebersamaan di dalam doa dan komunikasi yang membangun relasi yang penuh dengan kebenaran yang bisa diverifikasi, ketika hal itu dihindari, yang terjadi adalah perpecahan dan senantiasa selalu mencari siapa yang layak dibenarkan dan siapa yang layak disalahkan. Lihatlah bahwa Allah mengunjungi Anda, saya, dan kita semua dengan berbagai cara. Allah mengunjungi umatnya lewat berbagai cara yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Maka melalui teladan Bunda Perawan Maria
Ratu Rosario, kita diajarkan bagaimana bahwa iman memelihara harapan di dalam hidup kita. Ia datang dengan kabar gembira yang membawa kepastian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Sekalipun mungkin kita ragu, sabdanya pasti terjadi dan terwujud ketika Anda, saya, serta kita semua senantiasa mendengarkan firman-Nya, mengingat dan melaksanakannya seperti yang sudah diteladankan oleh Bunda Maria Ratu Rosari yang kita peringati pada hari ini. Ia dengan tegas mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria mengajarkan bahwa iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang mendalam akan memelihara harapan kita akan keselamatan yang sejati itu. Meskipun bertubi-tubi di dalam lika-liku perjalanan persiaran hidupnya, Maria mengalami begitu banyak tantangan. Bahkan ada momen-momen tertentu, ia pun mungkin merasa kecewa dan mungkin mempertanyakan, benarkah anak yang ada dan dilahirkan dari rahimnya itu adalah Tuhan? Jika Tuhan, mengapa ia harus menanggung penderitaan yang begitu keji dan hina? Ia harus memikul salib, diolok-olok, bahkan ia harus wafat di salib. Tetapi dia tidak menyalahkan keadaan. Di dalam diam ia mencari. Di dalam diam ia mencoba mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya, di dalam sejarah keselamatan manusia pada umumnya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Bunda Maria adalah teladan iman kita. Sebagai seorang ibu, ia mengajarkan dan menunjukkan imannya yang sedemikian mendalam. Maka kita senantiasa diajak untuk senantiasa meneladani imannya. Dan jika kita merasa berat, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita meneladan Bunda Maria dalam menjadi seorang murid yang setia. Dan jika kita merasa berat, mohonlah agar Bunda Maria berdoa dan mendoakan kita agar kita tidak senantiasa jatuh di dalam pencobaan yang sama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup dengan usaha yang keras tetapi tanpa doa adalah sia-sia. Dan doa tanpa usaha hanyalah omong kosong belaka. Oleh karenanya, belajarlah menjadi pribadi yang beriman. Beriman yang mendalam bukan hanya di dalam kata-kata, karena iman yang benar senantiasa memelihara kebahagiaan dan harapan kita akan kehidupan kekal bersama Sang Pemilik kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.